Ketika kita ingin mengenal Allah, siapa yang mempunyai asma Allah itu sesungguhnya, maka dalam tahapan yang pertama, ketika kalimat la ilaha illallah kita sampaikan, maka tiada Tuhan selain Allah. Ketika tiada Tuhan selain Allah, ketika kita mengatakan Allah itu Tuhan, cara Jawane pangeran, maka di sisi lain, di dalam hati ini, di dalam seluruh yang ada di dalam keberadaan daripada makhluk ini, daripada kemanusiaan ini, maka makna menuhankan atau makna mengherankan itu berarti kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna bergantung bisa dikatakan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita bersaksi tiada yang kuasa menolong selain Allah, dan kita bersaksi bahwasanya yang bersifat wujud adalah Allah, dan kita bersaksi bahwasanya seluruh makhluk di jagat raya ini yang menciptakan adalah Allah. Ini tahapan pertama bagaimana kita menuhankan atau cara Jawane mengerakno ning pangeran sing kene sing duweni asma Allah. Bagaimana kita merasakan di dalam segala rasa dan yang dirasakan di dalam segala keberadaannya, maka yang merasakan dan yang dirasakan sesungguhnya adalah satu wujud yang sama yang ditujukan kepada Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil hajatina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Di sini ngaji dilanjutkan tentang bagaimana kita mengamalkan ilmu wahdatul wujud yang kita ketahui walaupun masih dalam tahapan dasar atau mendasarkan. Jadi ketika kita membahas tentang sesuatu hal yang melihat atau yang dilihat, bagaimana kita mengenal Allah di dalam kekuasaan Allah ini. Jadi jikalau kita itu mendengarkan, yang didengarkan adalah satu wujud yang sama. Ini maksudnya bagaimana? Ketika kita ingin mengenal Allah, siapa yang mempunyai asma Allah itu sesungguhnya, maka dalam tahapan yang pertama, ketika kalimat la ilaha illallah kita sampaikan, maka tiada Tuhan selain Allah. Ketika tiada Tuhan selain Allah, ketika kita mengatakan Allah itu Tuhan, cara Jawane pangeran, maka di sisi lain, di dalam hati ini, di dalam seluruh yang ada di dalam keberadaan daripada makhluk ini, daripada kemanusiaan ini, maka makna menuhankan atau makna mengherankan itu berarti kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna bergantung bisa dikatakan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita bersaksi tiada yang kuasa menolong selain Allah, dan kita bersaksi bahwasanya yang bersifat wujud adalah Allah, dan kita bersaksi bahwasanya seluruh makhluk di jagat raya ini yang menciptakan adalah Allah. Ini tahapan pertama bagaimana kita menuhankan atau
cara Jawane mengerakno ning pangeran sing kene sing duweni asma Allah. Bagaimana kita merasakan di dalam segala rasa dan yang dirasakan di dalam segala keberadaannya. Maka yang merasakan dan yang dirasakan sesungguhnya adalah satu wujud yang sama yang ditujukan kepada Allah itu sendiri. Jadi yang merasakan pasti mempunyai sifat kuasa dan mempunyai sifat penciptaan di dalam kekuasaan. Akhirnya di situ ada yang bersifat sesuatu hal yang membuktikan daripada keberadaan daripada yang merasakan. Dan ketika kita merasakan, maka afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Kita harus bersaksi bahwasanya yang kuasakan menjadi rasa dan yang kuasa menjadikan suatu perasaan merasakan pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Bagaimana mengamalkan daripada rasa dan merasakan? Yang kuasa menjadikan suatu pengamalan adalah Allah itu sendiri. Maka tiada makhluk yang kuasa menjadikan suatu rasa atau merasakan, karena yang kuasa menjadikan rasa atau merasakan cuma Allah ilahi Rabb. Bagaimana kita bersaksi keberadaan daripada Allah yang dibuktikan dengan berbagai macam kekuasaannya? Apakah kita sanggup bersaksi atas Allah ilahi Rabb? Sebagai fananya keduniawian, sebagai fananya sifat dunia, bahwasanya ketika kita merasakan, maka kesaksian kita atas manusia ini bergantung bagaimana kita mengetahui kesaksian yang sesungguhnya. Kalau kita diwajibkan bersaksi atas Allah sebagai Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, maka menuhankan Allah itu harus dengan berbagai macam sikon yang dikembalikan kepada Allah. Contohnya, kalau kita menuhankan Allah, kalau kita itu mengerakno ning pangerane awake dhewe rupane Allah, asmane Allah, maka di sini kita harus meletakkan seluruh kekuasaan. Seluruh kekuasaan menjadikan atau menghilangkan atau meniadakan ataupun mengadakan, semuanya terletak kepada kuasa Allah itu sendiri. Sedangkan kuasa Allah itu sendiri terletak kepada sifat Al-Qadiru yang berada, yang bertempat, yang ditujukan kepada Allah itu sendiri. Ketika Allah menempatkan seluruh makhluk ciptaannya, termasuk sifat-sifat yang diciptakan oleh Allah, maka Allah meletakkan kepada seluruhnya wajib disampaikan, wajib dikembalikan kepada sifat malikunnya Allah, dan disampaikan bahwasanya yang memiliki, yang menguasai, yang menghai seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu Allah. Allah itu sendiri. Nah, kalau kita sudah membahas seperti ini, ketika kita merasakan, maka hak daripada merasakan kita seharusnya kita kembalikan kepada Allah. Jadi yang kuasa merasakan dan yang merasakan adalah Allah. Ketika sudah seperti itu, maka asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi atas rasa dan merasakan, kita kembalikan semuanya adalah kuasa Allah. Daripada kuasa Allah ini tadi, kita bersaksi bahwasanya tiada kuasa tanpa ada bukti daripada sifat daripada keberadaan daripada kuasa itu sendiri. Makanya Al-Qadiru pada hakikatnya adalah wujud Allah itu sendiri. Jadi makanya kita berusaha untuk bersaksi atas keberadaan Allah, daripada pemberian daripada Allah, nikmat daripada Allah, rahmat dari Allah yang ditujukan kepada kita. Kita belajar daripada yang merasa dan yang dirasakan pasti bersifat ada. Kalaupun tiada yang merasakan dan yang dirasakan, pasti tiada cerita daripada sejarah rasa merasakan. Maka Allah menciptakan suatu cerita, Allah menciptakan suatu sejarah, Allah menceritakan suatu wasilah. Karena la haula
wala quwata illa billah. Seluruh apa yang diciptakan daripada Allah ini tadi, termasuk bagian daripada terkecil daripada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya bersujud kepada Allah diwajibkan, dan semuanya bergantung kepada pertolongan Allah, karena Allah yang kuasa menolong. La haula wala quwata illa billah. Dari praktek bagaimana kita bersaksi atas keberadaan daripada diri kita ini, maka keberadaan kita wajib kita saksikan, karena sesungguhnya keberadaan daripada kita ini bertempat kepada satu wujud yang sama, yaitu wujud Allah ilahi Rabbi. Jadi ketika kita itu ingin mengenal Allah, daripada rasa yang kita rasakan, daripada apa yang kita ketahui, bahwasanya yang kuasa merasakan, yang kuasa dirasakan, yang kuasa mengetahui, yang kuasa makrifat, la ilaha illallah Allah. Cuma Allah ilahi Rabbi. Cuma Allah. Kalau kita masih melihat baju, maka kesaksian kita atas baju, sesungguhnya kesaksian kita atas makhluknya Allah. Daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kita diwajibkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Sifat tiada Tuhan selain Allah, maka bagaimana kita meniadakan selain Allah? Kenapa? Sifat tiada juga termasuk bagian dari makhluk Allah yang diciptakan Allah, daripada keberadaan Allah itu sendiri. Contohnya kalau kita itu membawa gelas, daripada gelas, wujud daripada gelas adalah pertolongan daripada Allah. Bentuk lan rupa daripada gelas termasuk bagian daripada bagaimana Allah memberikan suatu hidayah, pengetahuan atas manusia, bahwasanya yang dibawa atau yang dibutuhkan daripada manusia adalah gelas. Ketika dia sudah mengetahui bahwasanya bentuk lan rupa daripada gelas termasuk bagian daripada pitulungan Allah, pertolongan Allah yang disifatkan daripada khobar, pengetahuan daripada kerahmatan daripada kemakhlukan yang berupa rupane gelas, maka manusia mengetahui bahwasanya pengetahuan daripada manusia atas gelas ini pada hakikatnya adalah pengetahuan Allah ilahi Rabbi, bukan daripada pengetahuan manusia. Kenapa? Yang bersifat makrifat cuma Allah. Jadi manusia itu tiada yang makrifat. Jadi ketika Allah menjadikan manusia itu makrifat, sifat makrifat daripada Allah, pengetahuan daripada manusia ini tadi harus dikembalikan kepada Allah. Tidak boleh kita bersaksi atas miliknya manusia. Jadi yang kita rasakan ini pada hakikatnya ketika sampean merasakan daripada keberadaan sampean, maka pada hakikatnya keberadaan daripada sampean yang ada cuma keberadaan Allah. Dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang kamu ketahui, dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu kuasai, daripada apa yang kamu inginkan, daripada apa yang kamu sesuatu hal yang bersifat ada, maka sesungguhnya semua daripada wujud yang kamu adakan, daripada yang diberadakan, bahwasanya adanya cuma Allah. Jadi Allah menjadikan ada daripada manusia. Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan tiada Tuhan selain la ilaha illallah. Ana itu ditujukan kepada Allah itu sendiri. Daripada manusia ini tadi bersaksi atas Allah sebagai Tuhannya, pada hakikatnya bagaimana Allah bersaksi atas dirinya Allah itu sendiri. Ya ini jangan sampai keliru. Daripada manusia bersaksi atas Allah sebagai Tuhannya, maka apa yang dirasakan daripada manusia ini tadi yang bersaksi atas Tuhannya Allah, maka ketika sudah dikembalikan kepada
yang bersifat ada daripada peradaan, yang bersifat wujud daripada peradaan yang diadakan, maka wujud keberadaan wajib kita kembalikan kepada Allah itu sendiri. Jadi pada hakikatnya manusia itu udah dimaknai fana, dimaknai sesuatu hal yang bersifat kinaiyah, karena manusia sifatnya tidak akan menyamai daripada Allah. Sedangkan bukti dari keberadaan manusia, bukti adanya Allah. Ya dah? Bukti adanya manusia karena bukti adanya Allah. Bukan manusia yang membuktikan adanya Allah, tapi Allah itu sendiri. Makanya ketika ada pertanyaan, apa bukti nih enaknya Allah? Apa bukti nek pangeran enaknya langit bumi sini? Adanya langit bumi serta isinya itu ditujukan kepada wujud daripada keberadaan langit bumi seisinya. Ketika langit bumi seisinya itu wujudnya sudah dikembalikan kepada yang mempunyai bersifat wujud, yaitu Allah ilahi Rabbi, maka keberadaan daripada langit bumi seisinya pada hakikatnya keberadaan daripada Allah itu sendiri. Bukan berarti saya memaknai langit bumi seisinya itu Allah, bukan. Karena langit bumi serta isinya dan seluruh makhluk ciptaan Allah pada hakikatnya bertempat, bersujud, dan bergantung kepada Allah yang bersifat wujud. Apa bukti daripada yang saya sampaikan tadi? Kalau makhluk bergantung kepada Allah, apa buktinya? Buktinya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan menyertakan dirinya atas keberadaan daripada wujudnya Allah itu sendiri. Contohnya, ketika kita melihat manusia, yang kamu lihat pada hakikatnya keberadaan manusia, apa keberadaan Allah? Coba, ketika sampai melihat manusia, sesungguhnya yang kamu saksikan keberadaan manusia, apa keberadaan Allah? Ketika kamu merasakan kekuasaan Allah yang maha kuasa menjadikan suatu rasa dan merasakan, apa yang kamu saksikan? Keberadaan daripada kuasanya Allah atau keberadaan daripada kuasanya makhluk itu sendiri? Apa yang kuasa melihat dan siapa yang kuasa melihat? Dari apa dan siapa ditujukan pasti pada satu yang bersifat ada. Yang bersifat ada pasti dibuktikan dengan keberadaan daripada wujudnya. Maka apa yang harus disaksikan dan apa yang harus diyakini dan apa yang harus dipercaya daripada pembuktian keberadaan adalah keberadaan Allah atau keberadaan makhluknya Allah yang sesungguhnya. Kalau yang disaksikan masih keberadaan daripada makhluknya Allah, berarti pengetahuan sampean kabeh atas ketuhanan sampean belum memadai, belum sama sekali mengenal daripada Tuhan yang kamu saksikan, Tuhan yang kamu yakini. Pasti kesaksian daripada keyakinan yang ada pada diri kamu tidak akan pernah disampaikan kepada rasa yakin dan kesaksian yang terletak kepada kesaksian dan keyakinan yang sebenarnya. Kenapa? Kamu tidak mengenal Allah sama sekali. Karena kamu cuma mengetahui bahwasanya Tuhan kamu adalah Allah. Mengetahui
dengan merasakan keberadaan Allah itu berbeda. Tapi kalau merasakan keberadaan Allah, pasti dia mengetahui. Tapi kalau mengetahui daripada keberadaan Allah, pengetahuan itu masih dalam tahapan wasilah. Seperti hanya sampean mengetahui buah semangka, otomatis belum tentu kamu merasakan daripada rasanya buah semangka. Tapi ketika sampean merasakan daripada buah semangka, maka sesungguhnya sampean sudah melepaskan daripada bentuk lan rupane buah semangka. Paham nggak? Ketika kita berada daripada kesaksian kita kepada Allah, maka sesungguhnya rasa, kekuasaan, keyakinan, keimanan, ketakwaan, tujuan, dan segala sesuatu hal yang ada pada diri kamu, yang ada pada rasa yang kamu rasakan, pada hakikatnya kesaksian yang sesungguhnya harus tersampaikan kepada Allah ilahi rabbi. Contohnya kita melihat beras, maka kalau kita yang dilihat itu beras, maka sesungguhnya kita cuma melihat bentuk lan rupane. Sesungguhnya yang menjadikan kamu kenyang bukan bentuk lan rupane, tapi wujud daripada yang menolong daripada beras itu bisa dikatakan beras. Contohnya, sampean makan beras, sampean makan nasi, terus sampean makan pasir. Saya tanya, sampean itu makan nasi, setelah makan pasti yang kamu dapatkan adalah kenyang ya. Nah, terus ketika kamu makan pasir, setelah makan pasir apa yang kamu rasakan? Juga kan kenyang. Tapi daripada kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang kamu dapatkan pasti berbeda. Kenapa? Maka letakkanlah sesuatu hal atas letaknya. Ketika kita meletakkan sesuatu hal bukan pada tempatnya, maka di situ pasti kenikmatannya berbeda. Mengapa kok berbeda? Bagaimana kamu bersaksi atas Allah? Dan bagaimana kamu menyaksikan atas keberadaan dunia ini? Kalau kamu tidak sanggup meletakkan sesuatu hal atas tempatnya, seperti halnya Allah yang bersifat wujud dan dunia tidak bersifat wujud, bagaimana kamu meyakini jikalau letak daripada wujud Allah ini tadi masih kamu letakkan kepada keberadaan daripada dunia ini? Maka yang terjadi adalah ketidaktahuan kamu, ketidakmampuan atas diri kamu mengenal daripada Tuhan Allah yang kamu yakini. Apa yang terjadi? Kamu akan hidup dengan berbagai macam kebingungan. Bagaimana kamu meletakkan siapa yang benar dan siapa yang salah? Kenapa? Letak daripada keyakinan kamu belum bertempat kepada satu yang bersifat al-haqqu. Banyak sekali orang Islam itu cuma mengenal kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu selesai, dia cuma mengenal asma Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak mengenal daripada siapa yang mempunyai asma Allah. Ketika Allah ini selalu menolong daripada makhluknya, termasuk daripada ada dan keberadaan daripada makhluk karena pertolongan Allah. Kuasa daripada kuasa makhluk adalah pertolongan Allah. Melihat daripada melihatnya makhluk adalah pertolongan Allah. Mendengar daripada pendengaran makhluk adalah pertolongan Allah. Ada daripada keberadaan makhluk karena pertolongan Allah. Sakit atau sehat, celaka atau keselamatan, semuanya bertempat kepada pertolongan daripada Allah ilahi rabbi. Maka pada hakikat ketika kamu tidak mengenal daripada Tuhan kamu, maka keselamatan yang kamu rasakan daripada keselamatan
bukan keselamatan yang sesungguhnya. Kenapa? Keselamatan yang sesungguhnya adalah ketika Allah ini tadi sudah menyampaikan hidayahnya atas makhluk yang dikehendakinya dengan satu kesaksian yang bersifat la ilaha illallah, dengan berbagai macam segi wasilah, dengan kesaksian yang bersifat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kayaknya cukup. Kalau ada pertanyaan daripada pengajian sore hari ini, mohon ditanyakan karena pengajiannya sudah nyampe kepada bagaimana kita merasa dan merasakan daripada keberadaan daripada Allah, dan bagaimana kita bersaksi dan bagaimana kita melilahkan daripada keberadaan kita sendiri atas daripada keberadaan Allah ilahi rabbi. Sikum wa nafsi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.